Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini hanya satu Injil. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 1 ayat 6-10 dan di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari ayat bacaan yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Kepada jemaat di Galatia, Paulus menegaskan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, yang kedengarannya seperti Injil, yang beritanya berita Injil, tetapi kemudian di dalam penerapannya, dalam menjalaninya bertentangan dengan Injil yang sebenarnya. Nah, hari-hari ini kita juga menjumpai ada banyak tipuan-tipuan seperti itu. Ada ajaran-ajaran yang kedengarannya baik, tetapi kemudian kita ditipu. Mengapa? Karena di dalam ajaran-ajaran itu ada kuasa-kuasa tertentu yang diizinkan masuk lewat penyembahan berhala, lewat tenaga dalam misalnya, dan ada banyak hal-hal lain. Karena itu lewat renungan penuntun hari ini kita diingatkan bahwa kita harus berpegang pada Injil Kristus saja. Karena waktu kita hanya berpegang pada Injil Kristus, maka itulah sumber kemenangan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud Injil yang lain? Jadi Injil yang lain adalah berita yang berhubungan dengan Tuhan tetapi mendatangkan kekacauan. Ada banyak orang hari-hari ini membawa ajaran yang kesannya ajaran itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan mengatasnamakan Tuhan, tetapi di dalam ajarannya mengizinkan terjadinya pembunuhan dan segala macam bentuk kejahatan. Jadi yang dimaksud Injil yang lain bukanlah soal bentuk fisiknya, adalah sebuah buku atau kitab. Tidak. Injil yang lain yang dimaksud apakah Injil Barnabas? Bisa saja. Tetapi kita harus percaya bahwa hanya ada satu Injil. Dan Kristus sendiri telah mengakuinya dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Itulah Injil yang berisi kabar baik, yang menjamin keselamatan buat kita, dan yang membawa kita masuk ke surga yang kekal. Dan yang kedua, apa yang dimaksud Injil yang lain? Injil yang lain adalah ajaran yang berkesan. Itu adalah ajaran agama tetapi mengandalkan hidup secara daging. Artinya ada orang yang berkata bahwa di surga nanti ada makanan yang enak-enak, ada bidadari-bidadari cantik yang siap melayani, dan masih banyak lagi kesenangan daging yang dijanjikan. Apakah maksudnya? Masa hal semacam itu kita hormati sebagai firman Tuhan? Jika surganya saja berisi percabulan, berisi hawa nafsu, keserakahan, dan hal-hal daging seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Injil yang sejati berbicara bahwa surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan merasakan kemuliaannya, bukan soal hal-hal yang duniawi atau kedagingan. Dan yang berikutnya, apa yang dimaksud Injil yang lain? Injil yang lain adalah nasihat-nasihat yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi mencari keuntungan pribadi, yang ada ujung-ujungnya untuk kesenangan sendiri. Ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati dan kita harus tahu bahwa Injil yang sebenarnya diberitakan dengan air mata, dengan keringat dan dengan darah. Injil yang sejati diberitakan dengan air mata artinya kita berani menyalibkan daging kita. Dengan keringat artinya kita siap kerja keras, dan dengan darah artinya kita siap mati buat Kristus. Karena orang-orang yang rela menyerahkan dirinya buat Kristus, orang-orang yang rela berkorban untuk memberitakan Injil, dia yang akan mendapatkan mahkotanya. Tetapi orang-orang yang takut kehilangan nyawanya karena Kristus, justru dia akan kehilangan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa dari surga akan ada berita baik buat kita. Karena itu jangan kita tertipu oleh berita-berita yang datangnya dari dunia ini. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam proses Tuhan, di mana Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ingatlah, jangan ambil jalan pintas. Tetap tunggu berita baik dari surga. Walaupun harus kita jalani dengan air mata, dengan keringat dan dengan darah. Tetapi waktu kita menabur dengan air mata, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi saudara harus tetap kuat. Berpegang pada Injil Kristus, maka saudara akan terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat dan kemenangan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menuntun kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap memiliki kekuatan di dalam iman kami, sehingga kami boleh dapat berpegang pada ketetapan firman-Mu, yaitu Injil, berita kabar baik yang kami terima dari Engkau sendiri. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memiliki hikmat, menentukan pengajaran-pengajaran mana yang tidak boleh kami terima, dan kami tetap berpegang kepada satu Injil Kristus yang membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, menyertai langkah hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.